Oke, lanjut lagi mengenai stabilitas dari radikal atau suatu atom yang tidak memiliki elektron utuh sepasang, tapi memilikinya cuma satu pasang saja. Nah, radikal ini kan seperti kalian ya, kalau misalkan belum punya pasangan berarti masih radikal, masih sangat bereaktif. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai stabilitasnya. Nah, bagaimana suatu radikal ini sangat dia bisa jadi sangat reaktif atau dia relatif stabil. Nah, ini pembentukan berbagai macam radikal dari senyawa awal itu kan bisa dilihat juga ya, bagaimana cara kita mengetahui apakah radikal itu termasuk radikal yang relatif stabil atau yang tidak. Nah, ini kaitannya juga berkaitan dengan stabilitas dari karbokation. Nah, di sini saya sudah menuliskan itu ada karbokation. Jadi kalau misalkan itu ada karbokation yang terikat pada 3 alkil, kemudian karbokation yang terikat pada 2 alkil, karbokation yang terikat pada 1 alkil, yang terakhir kation metil. Nah, apa kaitannya? Ini bisa kalian lihat ya, ada panah-panah ya. Jadi karbokation yang terikat pada 3R atau ada 3 rantai itu akan lebih stabil ketimbang atau daripada karbokation yang terikat pada 2 rantai. Bisa dilihat ya. Jadi yang paling stabil adalah yang ini dari berbagai karbokation. Jadi, karbokation itu dikelompokkan sesuai dengan banyaknya gugus alkil yang terikat oleh karbon yang bermuatan positif, atau rantai sampingnya ini ya, ini bisa diganti suatu alkil. Nah, karbokation yang ini adalah yang tersier, ini yang sekunder, ini yang primer, kemudian ini kation metil. Nah, apa kaitannya? Jadi gugus alkil mampu menurunkan muatan positif pada karbokation dengan cara memberikan elektronnya secara induksi. Dengan demikian akan meningkatkan stabilitas dari karbokation. Semakin banyak gugus alkil yang terikat pada karbon yang bermuatan positif, maka karbokationnya akan semakin stabil. Jadi, kenapa kok bisa semakin stabil? Nah, tadi bisa dikatakan bahwa karena adanya gugus alkil itu yang akan membuat muatan dari karbonnya itu akan semakin menurun. Jadi muatan positifnya itu akan semakin menurun. Karena apa? Karena jadi kalau misalkan kalian di gugus aromatis ya, di gugus aromatis itu bisa terjadi resonansi atau dari alkil-alkil yang ada di sekitarnya ini akan memberikan elektron ke C. Jadi bukan secara harfiah memberikan elektron sepenuhnya, jadi seperti hanya memberikan sedikit secara parsial saja untuk menstabilkan C yang bermuatan positif itu. Bisa difahami? Kalau belum bisa difahami, nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi intinya, kenapa kok karbokation yang memiliki banyak alkil itu semakin stabil? Kalau misalkan kalian lihat pada metil itu kan berikatan pada H. Sedangkan H itu hanya punya satu atom yang sudah terikat pada C. Nah, kalau misalkan sudah terikat pada C, berarti kan sudah habis. Dia tidak memiliki elektron lagi. Nah, ketika ada alkil ini kan suatu senyawa yang memiliki lebih dari satu elektron ya. Lebih dari satu elektron. Nah, ketika lebih dari satu elektron ini, elektronnya itu bisa diberikan, tapi tidak secara harfiah diberikan ya.
Jadi kalau misalkan kalian lihat, jadi kayak ada kekuatan, misalkan suatu alkilnya itu punya suatu elektronegatif, jadi bisa membantu menstabilkan C yang bermuatan positif ini. C yang bermuatan positif ini tidak begitu positif, jadi akhirnya dia lebih stabil daripada karbokation yang kation metil. Oke. Nah, di sini ini ada hubungannya dengan orbital dari molekulnya ya. Gugus akil dapat menstabilkan dari tadi yang saya jelaskan bahwa dia memberikan elektronnya, tapi tidak secara nyata. Jadi tidak secara nyata. Jadi kalau misalkan apakah alkilnya itu akan memberikan elektron ke C sehingga C-nya itu tidak bermuatan positif. Tetap C-nya bermuatan positif, tapi kekuatannya atau keionan positifnya itu dia semakin kecil karena ada disumbang diberikan. Jadi misalkan seperti kalian sedih ya, kalian tidak akan, ketika kalian dihibur oleh teman kalian tidak akan kehilangan kesedihan kalian. Tapi setidaknya ketika dihibur oleh teman kalian, kesedihan kalian akan sedikit berkurang. Nah, ini sama seperti karbokation yang punya muatan positif ini. Ketika ada alkilnya itu punya elektron, jadi dia bisa menstabilkan karbokation yang tadi muatannya positif, sehingga muatan positifnya itu akan sedikit berkurang. Nah, ini kaitannya dengan apa kalau secara ilmiahnya? Jadi ini karena karbokation ini kan nanti karena karbokation ini bisa terjadi hiperkonjugasi. Nah, hiperkonjugasi itu apa? Merupakan tumpang tindih orbital pi yang telah terisi dari ikatan CH atau CC yang bersebelahan dengan karbokation dengan orbital P yang kosong pada atom karbon yang bermuatan positif, sehingga hasilnya muatan positif terdialokasi ke dalam lebih dari satu atom dan akibatnya akan meningkatkan stabilitas dari sistem. Semakin banyak gugus alkil yang terikat pada karbokation, maka semakin banyak ikatan pi yang tersedia untuk hiperkonjugasi dan karbokation menjadi lebih stabil. Yang maksudnya hiperkonjugasi itu apa? Seperti yang tadi saya jelaskan, seperti kalian sedih, terus teman kalian itu menghibur kalian. Nah, ini sama, karbokation ini kan bermuatan positif. Karena dia bermuatan positif, dia kan kekurangan elektron. Nah, dari alkil-alkil itu akan menyumbangkan elektronnya. Kalau misalkan kalian lihat ikatan antara C dengan R itu adalah jadi kalau misalkan kalian lihat di orbital, jadi kan setiap atom itu kan punya orbitalnya. Nah, ini orbitalnya dari kation itu kan masih kosong ya, masih kosong. Nah, masih kosong ini nanti seperti akan diberikan gitu, seperti akan elektronnya itu akan disumbangkan tapi tidak disumbangkan. Jadi seperti dia itu hanya terkonjugasi saja, terkonjugasi dengan alkil yang bermuatan positif, sehingga muatan positifnya itu bisa lebih rendah kepositifannya dan bisa lebih stabil. Oke, bisa dipahami? Nah, ini sama halnya dengan karbokation. Radikal juga seperti itu. Radikal yang paling tersubstitusi itulah yang paling stabil. Maksudnya yang tersubstitusi itu yang seperti apa? Tersubstitusi itu seperti apa? Nah, kalau misalkan kalian lihat ini radikal metil. Ini metil. Kalau tersubstitusi itu maksudnya
sama seperti ini ya, karbokation. Ini adalah radikal primer. Kalian bisa lanjutkan lagi. Jadi kalau radikal yang sekunder, oke, kalau yang radikal sekunder ini R-nya ada 2. Kalau radikal tersier R-nya ada 2. Kemudian ada di atas itu kita sudah bahas hidrogen alilik sama hidrogen benzilik. Nah, itu juga sama, ada radikal alilik sama radikal benzilik. Nah, mana yang lebih stabil? Yang lebih stabil itu adalah radikal yang benzilik. Nah, kalau benzilik yang seperti ini ya. Oke, mohon maaf saya. Oke, ini benzilik. Ini yang alilik, CH2. Ini yang alilik sama benzilik, ini sama-sama lebih stabil dibandingkan radikal yang lain, apalagi radikal metil ini sangat-sangat radikal. Nah, kenapa sangat stabil? Karena ini kalau misalkan ada proses adanya benzen, alkil atau senyawa yang lain, itu akan mempengaruhi proses ini ya, konjugasi dari elektronnya ini tadi. Jadi kalau misalkan ini di suatu benzen, si radikal ini akan masuk ke ikatan, radikalnya akan masuk ke ikatan yang bersama dengan C. Jadi kalau misalkan kalian pernah belajar resonansi, itu nanti ini kan ada ikatan rangkap ya. Nah, ketika ini kan C-nya berikatan dengan 4 ya. Kalau sudah berikatan dengan 4, si elektron ini akan meminta untuk berikatan dengan C yang ada di sebelahnya. Itu pasti kan C yang sebelahnya harus melepaskan salah satu. Nah, ini sama yang di sini. Nanti ikatan sigma. Oke, ikatan sigma dan ikatan pi. Jadi kalau misalkan 1 itu ikatan sigma, kalau 2 itu ikatan pi. Nah, ikatan pi-nya ini akan terputus. Ikatan pi-nya akan terputus, nanti elektronnya akan di sebelah sini 1 dan sebelah sini 1. Nah, di sebelah sini akan berikatan dengan elektron yang dari CH2 ini. Nah, akan membentuk ikatan. Nah, tadi ya konjugasinya itu elektronnya akan berpindah-pindah. Nah, kenapa bisa stabil? Elektronnya akan berpindah-pindah sehingga menyebabkan akan menyebabkan radikal itu menjadi lebih stabil ketimbang dengan radikal yang metil. Nah, kalau radikal yang metil ini tidak bisa, dia mau membentuk ikatan ke H sebelah sini, nggak punya elektron lagi, dia nggak bisa membentuk. Jadi dia sangat reaktif mencari, karena dia sangat reaktif, kan dia mencari sesuatu yang bisa berikatan. Nah, kalau yang punya alkil, dia akan mencari di senyawanya itu sendiri, maksud nggak? Di strukturnya itu sendiri, jadi membentuk ikatan. Dan kalau misalkan kalian lihat, berarti dia mengubah strukturnya dia sendiri ya, seperti dia merubah strukturnya dia sendiri sampai mendapatkan suatu bentuk yang stabil. Di sini radikal tersier lebih stabil dari radikal alkil 2 atau sekunder dan primer. Nah, tapi yang lebih stabil adalah radikal benzilik dan radikal alilik, karena dia punya ikatan rangkap tadi yang bisa menyebabkan dia bisa berubah strukturnya. Dan karena elektron yang tidak punya pasangan pada alil dan benzil akan terdelokasi bisa melalui resonansi tadi. Kapan-kapan saya akan menjelaskan mengenai resonansi, tapi untuk sekarang belum dulu ya. Nah, kesimpulannya dari yang sudah kita pelajari adalah semakin besar laju reaksi dan semakin besar kestabilan suatu radikal, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Produk yang dihasilkan lebih selektif. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan semakin
besar laju reaksi sama semakin stabil, berarti produk yang dihasilkan itu tidak banyak. Kalau misalnya kan tadi ada metana, metana itu kan termasuk metil ya. Metil kemudian direaksikan dengan suatu radikal, maka akan menghasilkan produk-produk yang sangat banyak. Nah, itu. Ketika dia laju reaksinya besar dan relatif stabil, pasti produk yang terbentuk akan semakin cepat dan lebih selektif. Lebih selektif berarti semakin sedikit. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silahkan bagi ada yang ingin menambahkan, boleh silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih untuk hari ini. Oh ya, jika kelompok presentasi ingin menambahkan, silahkan bisa menambahkan penjelasan dari saya. Mungkin penjelasan dari saya kurang jelas, bisa ditambahkan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan dan bisa juga diaplikasikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.